Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Syiar Gama Ramadan 1444 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa hadir dalam acara Syiar Gama Ramadan 1444 Hijriah. Pemirsa Syiar Gama Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul kultum pada sore hari ini adalah orang-orang yang bersedih ketika Ramadan berakhir. Ketika langit bersedih, bumi bersedih, para malaikat bersedih. Kemudian para malaikat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, musibah apakah ini?" Rasulullah menjawab bahwa ini adalah merupakan musibah ketika kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan yang mulia ini. Kenapa demikian? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan dikabulkannya doa-doa kita. Bulan dilipat gandakannya pahala kita. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah kita bisa bersedih dengan ditinggalkannya bulan suci Ramadan? Jawabannya tentunya ada pada diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersedih ketika ditinggalkan bulan suci Ramadan? Pemirsa Syiar Gama Ramadan 1444 Hijriah yang berbahagia. Imam Al-Ghazali membagi tingkatan puasa ke dalam 3 tingkatan. Pertama adalah yang disebut dengan puasa am. Artinya puasa umum. Puasa yang hanya menahan lapar haus mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Orang-orang yang berpuasa hanya ikut-ikutan saja. Orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya rutinitas belaka. Rutinitas tahunan. Itulah yang disebut dengan puasa am atau puasa umum. Barangkali ini menimpa kepada kita semua. Namun berbeda dengan tingkatan puasa yang kedua. Kata beliau adalah puasa khos, puasa khusus. Puasa ini merupakan puasa yang bukan hanya menahan lapar dan haus, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Akan tetapi ia menahan panca indranya dari perbuatan-perbuatan yang akan merusak nilai pahala ibadah puasa kita. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali ada 5 hal yang merusak pahala ibadah puasa kita. Di antaranya al-kizbu, orang-orang yang suka berdusta. Yang kedua, al-ghibatu, orang-orang yang membicarakan keburukan orang lain. Yang ketiga, an-namimatu, orang yang mengadu domba. Yang keempat, wan nazru bisyahwat, orang-orang yang memperterukan hawa nafsunya. Dan yang kelima adalah wal yaminul ghamus, orang-orang yang bersumpah palsu. Itulah puasa khos. Barangkali ini merupakan tingkatan puasa orang-orang yang sholih. Namun yang terakhir
adalah puasa khos bil khos, khusus bil khusus. Puasa yang bukan hanya menahan lapar dan haus. Puasa bukan hanya menahan seluruh anggota badan kita, akan tetapi puasa menahan hatinya, hati nuraninya, yang mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari, yang mampu mencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah tidak makan dan tidak minum? Berarti kita pun mencontoh daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa siang agama Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan kita, puasa kita dari tahun ke tahun menjadi Ramadan yang berkualitas, bukan hanya sebatas menahan lapar dan haus, akan tetapi mampu menjadikan pribadi-pribadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kultum pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.